Salam, selamat sore. Kita bersyukur kita tidak terasa sudah memasuki triwulan yang ketiga pada pelajaran sekolah sahabat ini. Dan pada saat ini kita semua akan mempelajari pelajaran yang pertama yang berjudul permulaan Injil dalam ini yang berjudul pelajaran yang hari Minggu ini, misionaris yang gagal. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua, umat-umat-Mu untuk mempelajari pelajaran yang indah, yaitu mengenai pekabaran Injil pada saat ini. Kita akan mempelajari dari buku Markus, kiranya Roh-Mu yang suci boleh menolong kami, agar kami boleh belajar dan mengerti akan pelajaran ini dari awal hingga pertengahan nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kekurangan kelemahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada sore ini yaitu mengenai misionaris yang gagal. Apakah arti daripada misionaris yang gagal? Kita akan dalam triwulan ini akan mempelajari buku Markus. Dan pada saat ini biarlah kita mengerti siapa sebenarnya penulis buku Markus tersebut. Kita bisa belajar dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Di situ terdapat seorang pemuda yang bernama Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah sebagai anak seorang wanita bernama Maria. Dia merupakan pendukung gereja yang kaya dan mengadakan pertemuan doa di rumahnya. Yohanes Markus sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Petrus yang keluar dari penjara dan pergi ke rumahnya, tetapi ini sebagai awal mempersiapkan bagi hubungannya dengan Barnabas dan Saulus kelak pada waktu dua misionaris ini bekerja bersama-sama. Yohanes Markus waktu itu hanya sebagai pelayan membantu Barnabas dan Paulus. Dia merasakan betapa sukar dan sulitnya menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebagai anak orang kaya dan tidak pernah mengalami kesukaran hidup, dia merasa sangat susah dalam mengikuti misionaris tersebut. Markus diliputi dengan ketakutan, kekecewaan, keraguan, di mana dia berimajinasi pekerjaan itu penuh bahaya dan tantangan. Dia putus asa dalam perjalanannya, juga karena dia tidak pernah mengalami kesukaran di dalam kehidupannya. Dia merasa belum cukup kuat dalam ikut melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan para misionaris. Saat itu dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dia putus asa sebagai misionaris yang gagal. Bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita tentang kehidupan Yohanes Markus pada saat itu? Kadang kita seperti Yohanes Markus, tetapi pada akhirnya Yohanes Markus mendapatkan kesempatan yang kedua setelah kegagalannya dalam mengikuti melayani pekerjaan pelayanan yang pertama.
yang pada akhirnya dia bisa menulis buku Markus dalam Alkitab yang bisa kita pelajari waktu sekarang ini. Dan kita bisa mengerti apa yang terdapat di dalam buku Markus nanti seterusnya, karena Yohanes Markus lah yang telah menulisnya buku Markus tersebut. Kiranya kisah Yohanes Markus yang gagal menjadi misionaris yang pertama menjadi pelajaran bagi kita semua umat-umat Tuhan yang mempunyai tugas menyampaikan kabar Injil kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Jika kita betul-betul rindu melayani Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bila mana kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk ikut serta di dalam melayani pekerjaan Tuhan, walaupun hanya sekecil yang kita bisa kita lakukan, karena semuanya ini adalah suatu berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kita semua. Untuk itu biarlah kita senantiasa berdoa supaya Roh Kudus tetap memberikan kekuatan, perlindungan, kemampuan supaya kita sekecil apapun kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Tuhan, yaitu menjadi penginjil-penginjil yang patut di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.